Halo, selamat pagi adik-adik. Senang bisa bertemu pada pagi hari ini. Apa kabarnya? Tetap sehat ya dan semangat. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, kami mau bersyukur pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami, pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan akan tolong kami pada saat kami belajar, beri kepada kami pengertian supaya kami bisa mengerti dan terlebih-lebih kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa ya Roh Kudus supaya Tuhan yang akan menerangi pikiran kami, hati kami dan roh kami diberikan hati yang lembut untuk rela diajar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus aku sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran pada pagi hari ini tentang bagaimana Roh Kudus memimpin para pemberita Injil. Caranya seperti apa? Nanti kita akan lihat dan kita akan dengarkan. Tapi sebelumnya, Nathan akan membacakan dulu ayat-ayat Alkitab yang akan diambil nanti dan yang akan diterangkan dari Galatia 2 ayat 1 sampai dengan 10. Ayo Nathan. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian, setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan sesuatu pernyataan. Dan kepada mereka, kubintangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukan. Shalom adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yaitu dari Galatia 2, 1 sampai 10 yang sudah dibaca dengan sangat baik tadi, terima kasih banyak. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah dibaca tadi itu. Paulus pergi ke Yerusalem. Dia mengajak Barnabas dan juga dia mengajak Titus untuk ke Yerusalem. Tujuan dia ke Yerusalem adalah untuk menyampaikan mengenai Injil yang dia sudah sampaikan beberapa lama kepada orang-orang yang bukan orang Yahudi, yaitu orang-orang yang tidak bersunat. Nah, di Yerusalem itu dia bertemu dengan Yakobus, Yohanes, Petrus, dan timnya,
Yakobus, Yohanes, dan Petrus ini adalah pemimpin-pemimpin agama Kristen pada saat itu. Dan di kota Yerusalem itu, selain Yakobus, Yohanes, dan Petrus, ternyata banyak juga yang orang-orang yang Alkitab menyatakan sebagai penyusup atau orang-orang yang menyelundup, yang mau mengacaukan kekristenan, yang mau protes. Jadi ada juga orang-orang seperti itu. Di pertemuan itu apa yang terjadi? Di Yerusalem itu apa yang terjadi? Ada 5 hal yang luar biasa yang terjadi di Yerusalem. Mari kita lihat. Tadi ayatnya sudah dibaca di ayat ketiga. Di situ kita melihat Titus yang adalah seorang Yunani, yaitu orang yang bukan orang Yahudi, yang tidak bersunat, ternyata tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya oleh pemimpin-pemimpin agama Kristen yang ada di Yerusalem. Kejadian yang istimewa kedua adalah orang-orang penyusup tadi yang mau mengacaukan kekristenan tadi, pada saat mereka mulai protes melalui segala macam ke Paulus dan timnya Paulus, yaitu Paulus, Titus ada di dalamnya, Barnabas ada di dalamnya, mereka tidak tunduk kepada penyusup tadi. Bahkan mereka menyampaikan kebenaran Injil dengan jelas, dengan berani, sehingga kebenaran Injil tetap tinggal pada orang-orang yang memerlukan pada saat itu di Yerusalem. Yang ketiga adalah, itu dari ayat 6, mereka yang terpandang maksudnya adalah pemimpin-pemimpin tadi, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes, tidak memaksakan sesuatu apapun kepada Paulus. Jadi pada saat Paulus menyampaikan Injil yang dia sampaikan tadi ke orang-orang non-Yahudi, si tiga pemimpin tadi tidak bilang, oh kamu kurang begini nih nyampaikan Injilnya, yang ini harus dirubah. Si pemimpin tadi, Yakobus, Yohanes, Petrus, tidak menyampaikan itu ke Paulus dan Barnabas. Kejadian luar biasa yang keempat adalah dari ayat 9, di mana akhirnya Yakobus, Petrus, Yohanes semuanya berjabat tangan dengan Paulus dan Barnabas. Itu menunjukkan bahwa mereka membentuk suatu persekutuan. Jadi timnya Paulus dengan timnya Yakobus membentuk suatu persekutuan, dan timbullah pengertian juga di situ, di mana timnya Paulus mengerti bahwa mereka adalah untuk pergi ke tempat orang-orang yang tidak bersunat. Sedangkan timnya Yakobus, mereka pergi kepada orang-orang yang bersunat. Nah, yang kelima adalah kedua tim itu, baik yang dipimpin oleh Paulus maupun yang dipimpin oleh Yakobus, Petrus, dan Yohanes, semua mengingat orang-orang miskin yang ada di sekitar tempat pelayanan mereka. Nah, bagaimana semua itu bisa terjadi? Apakah begitu hebatnya si Paulus atau Barnabas atau Titus sehingga 5 kejadian istimewa itu bisa terjadi? Nah, ternyata kuncinya ada di ayat 2. Di ayat 2 itu ada kalimat, aku pergi berdasarkan suatu pernyataan. Nah, kalimat inilah kunci dari semua 5 kejadian luar biasa tadi. Di dalam bahasa aslinya kata pernyataan itu adalah apokalipsis, yaitu bahasa Inggrisnya revelation. Di bahasa Indonesia yang gampang dimengerti adalah wahyu, yaitu pada saat Tuhan berbicara kepada kita, berbicara kepada manusia. Tuhan berbicara kepada Paulus melalui wahyu, yaitu yang gampang dimengerti adalah Tuhan berbicaranya adalah firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan adalah firman Tuhan. Jadi aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, itu artinya Paulus pergi ke Yerusalem berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan apa yang dikatakan Tuhan kepada Paulus. Nah, jadi beginilah Paulus pada saat ke Yerusalem itu, firman Tuhan bentuknya adalah Roh Kudus. Pada saat Tuhan berbicara itu berbicaranya melalui Roh Kudus. Jadi Paulus ada Roh Kudus menunjukkan kepada Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Roh Kudus pula lah yang membawa Barnabas dan Titus ke dalam timnya Paulus. Jadi pada saat tim Paulus bertemu dengan Yakobus, Yohanes, Petrus, dan tim mereka, itu Roh Kudus lah yang menuntun semuanya. Dan dari tuntunan Roh Kudus itu terjadilah 5 peristiwa yang luar biasa itu. Mari kita lihat lagi. Yang pertama adalah Titus tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Ini ada di ayat yang ketiga. Nah, Roh Kuduslah sebetulnya yang memberi pengertian terhadap pemimpin-pemimpin agama yang ada di Yerusalem tadi, sehingga akhirnya mereka setuju untuk tidak menyunatkan Titus. Nah, yang kedua tadi dari ayat 5, Paulus tidak mundur, timnya Barnabas dan Titus tidak tunduk kepada pengacau-pengacau tadi, bahkan kebenaran Injil tetap disampaikan dengan jelas dan berani. Roh Kuduslah yang memampukan Paulus dan timnya untuk tidak mundur, untuk
tidak tunduk untuk menyampaikan kebenaran Injil dengan berani dan jelas. Yang peristiwa istimewa ketiga adalah dari ayat 6. Tidak ada orang yang memaksakan kehendak satu sama lain. Roh Kuduslah yang membuat itu terjadi. Roh Kuduslah yang membuat pemimpin-pemimpin Kristen di Yerusalem untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh Paulus mengenai Injil yang dia sampaikan kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Roh Kudus yang membuat itu jelas terhadap pemimpin-pemimpin yang ada di Yerusalem, sehingga tidak ada pemaksaan. Tidak ada pemimpin-pemimpin itu mengeritik Paulus dan timnya, kurang begini ini Injilnya, atau ini harus dirubah. Tidak ada yang seperti itu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang keempat adalah Roh Kudus membuat orang-orang itu bersatu, bersekutu. Roh Kudus membuat orang-orang itu mengerti satu sama lain. Bahwa timnya Paulus pergi ke orang-orang non-Yahudi, orang-orang tidak bersunat. Timnya Yakobus, Petrus, dan Yohanes pergi ke orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang bersunat. Jadi jelas, pembagian itu dimengerti satu sama lain dengan jelas. Roh Kudus yang bekerja atas itu. Kemudian yang peristiwa terakhir adalah yang dari ayat 10. Di mana orang-orang miskin yang hidup di sekitar gereja, di sekitar pelayanan daripada anak-anak Tuhan itu diingat, diperhatikan. Roh Kuduslah yang membuat orang-orang miskin itu mendapat perhatian dan dirawat oleh pemimpin-pemimpin gereja dan orang-orang Kristen yang hidup pada masa itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kita adik-adik sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita yang sekarang ini sedang berada di suatu tempat melakukan sesuatu di dalam situasi dan kondisi tertentu yang pada saat ini kita tahu bahwa kita berada di dalam situasi pandemi, kita tidak bisa keluar karena PSBB, kita harus tetap melakukan sekolah, harus tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, harus tetap beribadah, menghadapi situasi dan kondisi yang sulit seperti ini, tidak bisa ketemu langsung. Bagaimana kita? Apakah kita dipimpin oleh Roh Kudus atau kita tidak bersama Roh Kudus? Artinya kita lakukan itu semua dengan kepandaian kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Nah, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka semua kejadian-kejadian luar biasa tadi, yang 5 tadi, itu juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat Roh Kudus memimpin, Roh Kudus akan membuat orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang kita ajak berkomunikasi untuk mengerti. Karena bukan kita yang membuat mereka mengerti, Roh Kudus yang memberikan pencerahan. Nah, anak-anak Tuhan yang seperti itu adalah anak-anak Tuhan yang hidup kudus, yang mencerminkan kekudusan Tuhan. Nah, kehidupan yang mencerminkan kekudusan Tuhan inilah yang pada saat kita berinteraksi dengan orang, maka orang itu akan memperoleh pengaruh yang datangnya dari Roh Kudus, sehingga mereka bisa menangkap apa isi hati kita. Kudus di sini bukan suci yang dimaksud, tapi kudus adalah kehidupan yang sudah dikhususkan untuk kepentingan Tuhan, untuk menjadi apa yang Tuhan mau. Nah, itu yang dimaksud di sini. Nah, yang kedua adalah kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, mengikuti keinginan Roh Kudus, akan mampu untuk berani, mampu untuk memperjuangkan apa yang kita percaya, apa yang kita hidupi, yaitu Injil. Kita bisa melakukan itu dan kita nggak perlu takut dibully pada saat kita menghidupi kehidupan yang kita imani. Nah, kehidupan yang seperti itu adalah kehidupan yang memancarkan kasih Tuhan berdasarkan kesaksian hidup yang baik. Anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus memiliki kesaksian hidup yang baik. Dan yang ketiga, Roh Kudus membuat tidak ada saling memaksa. Itu kehidupan dari anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus adalah kehidupan yang tidak membawa tekanan kepada siapapun juga. Tidak membuat orang memaksa, dan akibatnya orang tidak akan memaksa kita sebagai anak-anak Tuhan yang disertai oleh Roh Kudus itu. Kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang selalu membawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan Roh Kudus juga membuat semua yang ada di sekeliling kita bersatu dan saling mengerti satu sama lain. Bukan karena kita hebat dan bisa melakukan sesuatu yang mempersatukan orang, tapi Roh Kuduslah yang akan bekerja, mempersatukan, membuat satu sama lain saling mengerti. Dan kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang membawa damai sejahtera. Anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya selalu membawa damai sejahtera. Orang-orang di sekelilingnya bisa merasakan
rasakan. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling anak-anak Tuhan yang disertai Roh Kudus ini, mereka akan selalu bersatu, tidak ngajak berantem satu sama lain, dan mereka saling mengerti satu sama lain. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus membuat orang-orang miskin dirawat. Anak-anak Tuhan yang menghidupi kehidupannya berdasarkan bimbingan dari Roh Kudus akan memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung yang ada di sekitarnya. Kehidupan anak-anak Tuhan yang seperti itu adalah kehidupan yang memberkati adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kuncinya apa? Kuncinya hanya satu. Seperti Paulus tadi, kuncinya adalah dia disertai oleh Tuhan, disertai oleh Roh Kudus. Dia mendengar firman Tuhan, melakukan kehidupannya berdasarkan firman Tuhan. Sama, kita juga melakukan itu kalau kita mau mengalami 5 kehidupan yang luar biasa tadi, yaitu kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Artinya adalah berdoakan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lakukan itu dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan akan membuat hidup kita mengalami 5 hal yang luar biasa tadi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Galatia pasal 2 ayat 5. Dan Sarah sepanjang minggu ini sudah menghafalnya. Nah, yuk kita lihat Sarah menghafal ayat ini. Ayo Sarah. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tetap tinggal dalam kamu. Galatia 2 ayat 5. Adik-adik, penerapan dari pelajaran kita pada pagi hari ini itu ada 4. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Yang ketiga, mengerti firman Tuhan. Yang keempat, melakukan firman Tuhan. Itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, saya percaya adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, sehingga adik-adik bisa peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Adik-adik, kita akan ketemu lagi pada pelajaran minggu yang akan datang. Saya berharap adik-adik sepanjang minggu ini tetap semangat, belajar dengan baik, dan baca firman Tuhan dan berdoa. Bye. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur atas pelajaran hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus dalam kehidupan kami. Sertai dan berkati kami di sepanjang minggu ini, agar kami dapat menjalaninya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.